Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bakal bahas materi DHCP server ya. Nanti kita bakal bikin dua video. Jadi yang pertama Linux client itu sebagai DHCP client, kemudian Linux router itu DHCP relay, dan Linux server 1 itu sebagai DHCP server. Nah, pembahasannya itu sebenarnya nanti kita buat DHCP server dulu biar kalian paham DHCP server itu konsepnya seperti apa. Jadi nanti Linux client bakal kita direct connection langsung ke Linux server. Oke, jadi Linux client bakal kita direct connection langsung ke Linux server. Jadi video pertama ini kita bakal bahas soal DHCP server. Oke, jadi kita masuk ke ini. Oke, ke sini. Nah, kita install. Sorry, clear aja. Package-nya itu ISC DHCP server ya. Oke, apt get install. Paketnya ini ISC DHCP server, ISC DHCP server. Oke, install double L. Oke. Oke. Udah, dia masih merah karena memang baru diinstal. Nah, kemudian kita konfigurasi ya. Dia itu pertama yang kita konfigurasi adalah interface-nya. Interface DHCP-nya ada di mana? Kalau kita lihat, dia cuma ada satu, jadi interface-nya adalah ENS33. Oh, ini ada dua IP ya, karena yang tadi yang failover. Oke, caranya nano etc ISC default ISC DHCP server default ISC DHCP server. Nah, ini yang versi 4, jadi DHCP versi 4-nya itu adalah ENS33 interface-nya. Oke, yes, enter. Kemudian kita konfigurasi di DHCPD config etc DHCPD conf. Nah, ini dia. Kita tambahin min L biar lebih mudah kalian tahu ada numbernya. Oke. Nah, di bagian ini karena dia di lokal, autoritatifnya kita nyalain. Ini di lupa autoritatif. Kemudian di bagian bawah di line 30 subnet ini kita buka. Kita isi subnet dari Linux server. Oke, saya buka dulu. Kita lihat API, sorry. Dia ada IP-nya 172.250. Karena prefix 24 ya, berarti itu ntar kita ini berarti 172.2.2.25.0. Netmax-nya 25 udah benar. Jadi kita definisikan dulu network-nya. Nah, ini kita definisikan network, kemudian kita definisikan buat pemberian IP-nya. Oke. Kita buka aja ini di line 50 sampai 58. Kita buka pagarnya semua. Oke. Udah. Nah, subnet nih sama 172.250, kemudian netmasknya 255.255.0. Kita mau ngasih IP-nya misalkan 172.0 sampai dari rank ini IP-nya mau dikasih dari mulai 2. Kalau kita lihat dulu topologinya dikasih 25, 20, 254, 10. Berarti kita ngasih dari 21 aja ya, 21 sampai 253. Berarti ini kita kasih dari 21 sampai 253. 253. Jadi nggak ada bentrok IP-nya. Kemudian domain name-nya ini kita hapus karena kita nggak butuh. Option domain name itu yang dipakai yang oke, yang DEM server ya. Ini dia. Kita punya DNS
yang IP-nya itu kan ini. Sorry. Kita kenapa ini? Exit. Yes. Oke, sorry. Oh, kebuka. Oke, kita ulang lagi ya. Sorry. Tadi saya salah pencet jadi error deh tampilannya. Oke, ini tadi kita perbaiki lagi. Dan 50. Oh, ini juga belum ya. Oh, udah. Oh, ini belum ya. Subnetnya 172 250, yang LAN 3031, kemudian di LAN 50 0, netmaxnya 255 2550. Oke, kemudian ringnya 172 225. Tadi 21 ya, dari 21 kita ngasih IP dari 21 sampai 253. Jadi nggak bentrok. Kemudian option domain name-nya kita punya DNS. DNS kita itu ini 172.2.25.30. Kan kita punya yang failover kemarin IP-nya ini 30 ya. Kemudian roots itu adalah gateway-nya. Jadi DNS itu bisa ngasih DNS, kemudian bisa ngasih IP dan bisa ngasih gateway. Jadi makanya dia otomatis, makanya namanya dynamic host configuration protocol karena dia ngasihnya dynamic. Oke. Ini kok di sini belum kehapus. Ini yang bagian domain name dihapus aja. Oke, Ctrl K aja. Cut. Oke, router option root itu 172.2.25.1. Ini IP router ya. IP router ya 25.1. Kemudian broadcast, alamat broadcastnya titik 255. Ingat kalian cari alamat broadcast, ini gak perlu dirubah. Default list time ini dia nyewanya berapa, nah list time-nya berapa. Oke. Enter, coba kita restart etc init.d ESC DHCP server restart. Oke. Nah, karena kita mau nyobanya direct, maka Linux client ini kita rubah dia jadi ke direct. Kita masuk dulu. Oke. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini kita mau nyoba service DHCP ya. Jadi ini service DHCP yang satu network. Sebelum nanti di video selanjutnya kita pakai yang pakai relay. Jadi biar kalian paham kalau DHCP yang secara langsung itu seperti apa dan kalau ada relay seperti apa. Oke, kita lihat di sini. Yang ini dia LAN segmennya Linux router 1, server 1 dan server 2. Nah, kita samain aja dulu. Buat yang ini setting LAN segmennya kita pakai itu sama, jadi dia langsung bisa. Oke, ini dia. Kita samain dulu. Sudah. Sekarang kita pengaturan IP-nya. Oke. Oh, gak nyambung. Oh, ini ada. Oke, WR setting. Kita pilih yang ini ya. Ini kan profil 1 yang ini kita pilih yang ini, kita pilih ini dia udah DHCP. Di bagian sini kalian pilih automatic DHCP. Nah, dia dapat IP. Jadi yang kita kasih tadi di sini kan, kita ngasih IP rank 21 sampai 253, dikasihnya adalah 21. Jadi di server DHCP ngasih IP pertama ya. 0, kemudian dikasih default root 251 ini. Kemudian juga dikasih DNS 2530. Jadi kalau kita ini ngecek servernya ada kan ns lookup www.juara lks.net. Nah, itu dia. Udah dapat kan? Oke. Saya rasa cukup buat materi DHCP server. Video selanjutnya kita bakal jelasin yang ini Linux client sebagai client, relay dan server. Jadi DHCP servernya nggak langsung ngasih. Kalau tadi kan langsung ngasih seperti ini ya, direct seperti ini, nggak lewat router karena dia masih satu network, jadi langsung dikasih. Nah, nanti ada DHCP relay. Oke.
Yang perlu kalian perhatikan dalam pengerjaannya, yang kalian konfigurasi ada dua file. Yang pertama itu adalah uh, mana nih, etc default DHC DHCP server. Kalian definisikan interface-nya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah di DHCP config di line 20 autoritatifnya kalian nyalain, kemudian 3031 kalian definisikan networknya DHCP-nya, kemudian di line 50 sampai 57 kalian definisikan IP yang mau dikasih. Oke. Bapak rasa cukup sekian buat materi DHCP-nya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.